Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarhoto ini, mahasiswa Universitas Lancang Kuning, program studi sastra daerah semester 4. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan tugas metode penelitian 1 yang diberikan oleh Bapak Ulul Azmi dengan judul tugas saya menganalisis pesan mitos naga bida di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan 1.1, latar belakang masalah. Sungai Siak adalah salah satu sungai yang terbesar di Provinsi Riau. Sungai Siak juga masuk dalam daftar sungai yang terdalam di Indonesia. Sebagai sungai terdalam, Sungai Siak bisa dilalui berbagai jenis sampan, perahu, speedboat, kapal tanker, dan tugboat. Air Sungai Siak berwarna merah kehitaman, keruh. Sungai Siak tenang sehingga membuat sungai terlihat agak menyeramkan. Namun, tetap banyak anak-anak yang bermain dan berenang di Sungai Siak ini. Sejak zaman kerajaan Siak, Sungai Siak ini sudah ada, dan dulunya Sungai Siak ini bernama Sungai Jantan. Sebelum terjadi abrasi, Sungai Siak sebenarnya tidak sebesar yang sekarang. Apalagi sungai yang menyebabkan sungai menjadi besar dan luas seperti sekarang ini. Abrasi disebabkan oleh gelombang transportasi laut yang melintas di Sungai Siak. Selain itu, banyak juga pepohonan mangrove di Sungai Siak yang mati. Konon, naga bida adalah sosok ular raksasa yang panjangnya puluhan kilometer. Ada yang menyebutkan bahwa panjangnya sepanjang Sungai Siak mengalir. Ada pula yang menyebutkan bahwa naga bida panjangnya dari depan Sungai Siak hingga ke Pekanbaru. Ada pula yang menyebutkan bahwa naga bida ini sosoknya seperti ular naga. Ada pula yang menyebutkan bahwa naga bida ini bukan berbentuk naga. Kabarnya bida ini bisa mengubah wujudnya menjadi benda lain. Banyak yang menyebutkan bahwa ular bida ini pernah menjelma menjadi tikar dan daun pandan. Disebutkan jika menemukan gulungan tikar pandan di Sungai Siak, jika dimasukkan ke dalam sampan atau perahu, maka kita bisa tenggelam. Inilah yang menyebabkan muncul mitos di masyarakat sekitaran aliran Sungai Siak bahwa pada saat menemukan gulungan tikar pandan atau sejenisnya hanyut di Sungai Siak, sebaiknya jangan diambil. Kalau diambil, sampan atau perahu kita bisa tenggelam akibat kekuatan gaib dari naga bidai. Naga bidai juga disebut sebagai jelmaan jin penunggu Sungai Siak. Dari cerita masyarakat bahwa naga bidai bukanlah ular yang sebenarnya, dia adalah jelmaan dari jin penunggu Sungai Siak. Karena jika dicerna dengan akal sehat, tidak mungkin ada ular ataupun naga sebesar itu. Hanya ular siluman jelmaan jin yang bisa melakukannya. Cerita dari mulut ke mulut warga, konon naga bida ini adalah seekor naga yang bersayap bisa terbang kemana-mana. Soal ukurannya tidaklah disebutkan sepanjang Sungai Siak. Naga bida ini selalu muncul apabila ada warga membuat kesalahan melanggar pantai larangan sehingga merusak lingkungan, terutama di Sungai Siak. Pesan terkait cerita naga bida ini adalah sebuah cerita sejarah yang harus dirawat dan diketahui anak cucu. Sebab sejarah adalah identitas diri. Bagaimana kita ingin melakukan lebih jauh kalau tidak kenal dengan diri sendiri. Sedangkan hal-hal buruk yang menimpa masyarakat karena kemunculan naga bida hanyalah sebuah kebetulan saja, dan ini hanya dikait-kaitkan masyarakat dengan hewan keramat itu. Yang jelas, ada pesan sosial agar manusia bersahabat dengan lingkungan sekitarnya. 1.2 Identifikasi masalah. Dalam menganalisis atau menyelidiki folklor naga bida di masyarakat Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, perlu adanya batasan antara cerita rakyat ini hanya berkembang dari mulut ke mulut, hanya sebuah mitos. Namun ada juga yang meyakini bahwa cerita ini adalah benar. Menyangkut masalah cerita naga bida ini, penulis hanya membatasi pada pesan yang terkandung di dalam cerita rakyat ini. Rumusan masalah. 1.3 Rumusan masalah. Naga bida adalah salah satu cerita mitos di tengah masyarakat Kabupaten Siak, dan ini menjadi rumusan masalah bagi penulis dalam menganalisis pesan yang disampaikan dalam cerita rakyat ini. 1. Mitos naga bida ini sebagian warga mempercayainya, namun hanya mengetahui cerita ini dari mulut ke mulut. 2. Cerita naga bida ini ada pesan sosial yang disampaikan sehingga menjadi tuntunan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 1.4 Tujuan dan manfaat penelitian. 1.41 Tujuan penelitian. Adapun tujuan menyelidiki folklor naga bida untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial pada mitos naga bida terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Siak. 1.4.2 Manfaat penelitian. Ada manfaat teoris. Diharapkan dengan menganalisis folklor naga bida ini bermanfaat dan berfaedah bagi pembaca. Diharapkan juga menjadi jembatan bagi peneliti dan dalam melakukan penelitian cerita rakyat ini. Manfaat praktis. 1. Menambah pengetahuan bagi penulis. 2. Adanya informasi baru yang diperoleh penulis tentang keadaan sosial di tengah-tengah masyarakat. 3. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam mitos naga bidai.
1.5 desain penelitian. Ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, variabel pembahasan, dan yang terakhir ada hasil.